selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja dan terus dalam perlindungan Tuhan ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu dari PKJ 8, Bukalah Gapura Indah. Teman-teman sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Nah, teman-teman, ayat pembuka kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, teman-teman, walaupun kita tinggal dan berada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini, sama seperti ikan di laut. Walaupun ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidupnya. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Selain itu, kita masih tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga ya tanpa kita sadari membuat banyak orang akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Setiap harinya kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu, firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula. Manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa keberubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Nah, teman-teman, untuk menyambut kita pembuka pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 200, Ku Diubahnya.
Teman-teman, mari kita bersama menundukkan kepala dan meminta ampun atas dosa yang telah kita perbuat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan karena telah memberi pernyataan yang melimpah sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu meski kami telah melakukan banyak perbuatan dosa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung ya Tuhan. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu ya Tuhan kami memohon pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin bahwa Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan lagi kami terjerumus ke dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar kami mohon. Amin. Teman-teman, bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang diambil dari Matius 6 ayat 14 yang berbunyi, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur karena Engkau boleh menghimpun kami di dalam persekutuan, di dalam ibadah pagi hari ini. Meskipun kami harus melakukannya secara virtual dari tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi nilai dan kebaikan Tuhan yang hendak Engkau sampaikan lewat firman-Mu pagi hari ini.
Maka biarlah saat ini Engkau menolong kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu sungguh menjadi pelita, menjadi petunjuk bagi hidup kami, supaya di tengah masa muda kami tetap berjalan di dalam kesetiaan kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 17 sampai 33. Demikian tertulis. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang sedang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang telah terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia dan katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Teman-teman terkasih, ada sebuah dongeng kuno tentang seekor tikus yang selalu merasa takut dan tertekan karena seekor kucing yang ada di dekat tempat tinggalnya. Ternyata ada seorang penyihir yang selalu memperhatikan tikus yang ketakutan itu, dan karena ia kasihan, maka lewat kekuatannya, si penyihir itu lalu merubah si tikus ini menjadi seekor kucing. Tentu dengan harapan dia sekarang tidak perlu merasa takut dan bisa menikmati hari-harinya. Tapi ternyata teman-teman semua, ketika si tikus ini sudah menjadi seekor kucing, dia sekarang menjadi kucing yang selalu ketakutan terhadap kehadiran anjing.
Lagi-lagi si penyihir itu berbaik hati. Dia lalu mengubah si tikus yang sekarang sudah menjadi kucing itu menjadi seekor anjing juga. Lagi-lagi dengan harapan kali ini dia tidak perlu merasa takut dan tertekan. Ternyata ketika dia sudah menjadi anjing, sekarang dia masih merasa takut kepada harimau. Si penyihir belum menyerah. Dia kemudian mengubah si anjing yang tadinya adalah tikus ini menjadi seekor harimau pula. Ternyata ketika dia sudah menjadi harimau, dia pun masih takut pada kehadiran para pemburu. Disitulah akhirnya sang penyihir ini menyerah, lalu mengubah kembali dia menjadi seekor tikus. Si penyihir itu kemudian mengatakan, apapun yang aku lakukan kepadamu tidak akan berguna karena engkau mempunyai hati seekor tikus. Teman-teman terkasih, dongeng barusan tadi mengingatkan kita betapa pentingnya mindset yang kita miliki. Mindset yang kita miliki ini akan sangat mempengaruhi tindakan kita. Pola pikir yang kita miliki akan sangat mempengaruhi apa yang kemudian kita wujudkan lewat keseharian kita. Seperti kisah tadi ya, apapun wujudnya, mau harimau, mau anjing, mau pemburu sekalipun, kalau dia punya hati seekor tikus, mindset dan pola pikir seekor tikus yang selalu ketakutan, maka semuanya nggak akan berguna. Tema kita hari ini adalah the good mindset. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa mindset kita, pola pikir kita akan sangat berpengaruh pada tindakan dan kehidupan kita, maka kalau kita pengen punya kehidupan yang baik, itu berarti kita juga harus punya the good mindset itu. Nah, di dalam iman, teman-teman, kita percaya bahwa mindset yang baik, mindset yang tepat, mindset yang sehat itu tidak hanya kita peroleh dengan kekuatan kita semata, tidak hanya kita peroleh dengan kemampuan kita untuk belajar, untuk mencari ilmu, tetapi itu semua terjadi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhanlah sumber segala sesuatu yang baik, dan oleh sebab itu mindset yang baik, the good mindset itu juga harus bersumber dari hikmat dan kuasanya. Bacaan kita hari ini bercerita tentang perubahan mindset yang terjadi pada seorang Petrus, Rasul Petrus, saudara. Apa yang terjadi? Rasul Petrus adalah seorang Yahudi. Sekalipun dia merupakan pengikut Kristus, tetapi dia tetap menjaga keyahudiannya dengan ketat. Orang-orang Yahudi lewat hukum Tauratnya, teman-teman semua, sangat menjaga aturan kemurnian. Makanan harus yang halal, tidak boleh yang haram. Dan oleh karena itu mereka juga membatasi pergaulan dengan orang-orang non-Yahudi, sebab pergaulan dengan orang-orang non-Yahudi itu bisa saja membuat mereka sebagai orang Yahudi tercemar. Mungkin karena makanan, mungkin karena hal-hal yang lain. Sampai suatu kali teman-teman terkasih, Rasul Petrus ini mendapatkan sebuah penglihatan dari Tuhan. Di dalam penglihatannya itu, dia melihat sebuah kain besar, di mana di dalamnya itu berisi binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan juga burung. Tidak disebutkan nama-nama binatang tersebut, tetapi sangat memungkinkan binatang-binatang itu merupakan binatang yang haram dan najis menurut hukum Taurat. Maka ketika Petrus diminta menyembelih lalu memakannya, ia lalu menolak dengan segera karena binatang-binatang itu adalah binatang yang haram dan tidak tahir. Penglihatan itu datang sampai 3 kali dan membuat Petrus akhirnya bertanya-tanya, apa maksud dari penglihatan yang ia saksikan? Ketika Petrus sedang berpikir dalam hatinya apa maksud penglihatan tersebut,
tiba-tiba datanglah 3 orang hendak menemuinya. 3 orang ini adalah utusan dari seseorang bernama Cornelius. Siapa Cornelius? Cornelius jelas bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang perwira Romawi yang memang sudah menjadi simpatisan atau tertarik kepada agama Yahudi. Tetapi tetap saja dia bukan orang Yahudi, dia orang asing yang bisa saja punya potensi mencemarkan. Meskipun demikian, Rasul Petrus sendiri menjadi yakin untuk menemui orang-orang tersebut karena ada dorongan roh yang memang menyuruhnya untuk menemui mereka. Itu tadi dicatat di ayat 20 ya teman-teman. Di sana dikatakan, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ternyata kedatangan para utusan tersebut dan kepergiannya ke rumah Cornelius menandakan bahwa ada sebuah perubahan mindset dari seorang Petrus. Tadinya dia bingung apa arti penglihatan yang diperlihatkan Tuhan kepadanya. Tetapi kini teman-teman, dia ternyata mengerti dan itu dicatat di dalam ayat 28. Rasul Petrus berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Berkat pertolongan dan kuasa Tuhan, mindset Rasul Petrus ini berubah. Mindsetnya yang tadinya terkungkung di dalam keyahudian, bahwa merekalah yang paling benar, orang-orang lain di luar keyahudian itu adalah sumber kecemaran, sumber ketidaktahiran, itu semua kini telah diubahkan bersama dengan kuasa Tuhan. Rasul Petrus menjadi orang yang terbuka, yang bersedia bergaul dengan orang non-Yahudi, bahkan karena perubahan mindset Petrus ini, Cornelius juga kemudian pada akhirnya menerima Kristus dan dibaptis. Teman-teman, seperti Petrus yang diproses oleh Tuhan, diubahkan mindsetnya oleh Tuhan, kita juga percaya bahwa dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan terus bekerja untuk mengubahkan kita. Mari periksa mindset diri kita. Apakah kita punya kecenderungan untuk memiliki pola pikir yang keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari berpikir, apakah kita seringkali menganggap mereka yang ada di luar kelompok kita adalah orang-orang yang patut direndahkan? Apakah diam-diam seringkali kita merasa sayalah yang paling benar, orang lain salah, sayalah yang harus didengarkan, orang lain mah diem aja deh? Atau sebaliknya, kita justru punya mindset, saya mah gak berharga, saya mah gak pantas diperhatikan, saya mah selalu kurang dibandingkan yang lain. Teman-teman terkasih, kedua mindset itu perlu diubah di dalam kuasa Tuhan. Kita harus meyakini bahwa kita itu dikasihi, kita itu berharga, kita itu dicintai oleh Allah. Dan di saat yang sama, perasaan, keyakinan, mindset bahwa kita dicintai, dihargai oleh Tuhan itu tidak membuat kita jadi sombong, tidak membuat kita merasa lebih dibandingkan yang lain, tetapi justru membuat kita ingin semakin menghargai dan mengasihi orang lain, apapun latar belakangnya. Teman-teman, the good mindset yang asal daripada Tuhan akan membuat kehidupan jauh lebih baik, bahkan akan membuat banyak orang datang kepada Kristus. Seperti kisah hari ini, bagaimana Rasul Petrus berubah mindsetnya, mari kita juga menjadi orang-orang yang mau diubahkan mindsetnya menurut firman dan kehendak Tuhan. Kalau selama ini kita masih menjadi seseorang yang mudah memberi label pada orang lain, kita sering membangun tembok, kita sering membangun sekat-sekat yang memisahkan, hari ini mari kita ubah mindset tersebut. Tuhan mengajak kita menjadi anak-anak Tuhan yang mudah bergaul, yang bersedia merangkul banyak orang, yang membangun jembatan ketimbang sekat, dan dengan demikian
kehadiran kita menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai. Ingatlah bahwa semakin kamu mendekat pada Kristus, semakin juga pikiranmu, hatimu, perasaanmu, segenap kehidupanmu diubahkan oleh karyanya. Maka di tengah masa muda kita, di tengah pergaulan kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetap pegang teguh iman dan pengharapan kita kepadanya, dan rasakanlah bagaimana Ia sanggup mengubah mindsetmu menjadi sesuatu yang semakin baik, semakin indah, dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami ya Tuhan. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Ya Tuhan, tak luput kami berdoa agar penyakit corona ini bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah ya Tuhan. Baginya penghidupan yang layak supaya tak lagi ada kesengsaraan dikarenakan corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang kami ucapkan ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 28 ayat 6-7 menyatakan, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Persembahan dapat saudara simpan di dalam amplop dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dari pukul 9 sampai dengan pukul 14 di depan ruang TU gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Atau saudara dapat mentransfernya melalui barcode dan rekening GKI Perumahan Citra 1 dengan menambahkan RP22 sebagai kode transfer.
Marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami berikan merupakan berkat Tuhan yang kami terima, yang boleh kami kelola secara bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Kami bersyukur untuk semuanya, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan kepadamu. Kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Tolong kami, majelis jemaat dan aktivis yang mengelola persembahan ini agar dapat boleh kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.